posisinya. Ini gampang aja, paham ya? Itu loh, dilihat di nomor 1 konfigurasi Wi-Fi router, yang nomor 3. Nomor 3 web proxy mengaktifkan administrator. Cara mengubahnya di situ di web proxy. IP web proxy setting. Kabel enable-nya di setup. Sudah. Kemudian di sini ada chat on disk. Ini dicentang juga. Itu untuk menjawab nomor berapa ya? Nomor 10 ya? Ibu rubah nomor berapa? Jaringan lokal. Buat rule agar setiap akses. Jadi ini untuk menjawab nomor 8 ya. Ini untuk menjawab nomor 8. Chat on disk. Ini dicentang. Yang nomor 8 untuk buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login dalam disk. Itu caranya di depan di dalam web proxy setting dicentang di chat on disk-nya. Sudah. Jadi ini untuk menjawab nomor 3, enable sama chat administrator, kemudian chat on disk ini untuk menjawab nomor 8. Kemudian kita oke. Nah, gitu aja. Di apply sama di oke sama aja. Kalau di oke itu kan dia langsung apply oke keluar. Kalau apply itu kita masih mau setting-setting lagi. Berarti yang bedanya apply oke ya. Nah, silakan mungkin bertanya dari Noval mungkin. Apa yang masih kurang jelas di sebelah mana? Apri, ini. Ini tadi saya ulangin. Jadi kita balik ya. Misalnya di sini, mikrotik. Jadi untuk tadi menambahkan IP tadi, di sini kan ada 2 nih. Pertanyaannya jaringan lokal dengan jaringan wireless. Kalau wireless kan di sini tidak ada dia, di sini tidak ada. Karena wireless kan kita langsung mancarkan kan. Cuma nanti di sini ada penjelasannya begini. Port 2 sampai port 4 adalah untuk jaringan, kita bikin jaringan. Paham nggak? Kita bikin jaringan. Di sini jaringan LAN nih. Jaringan LAN UNBK 1, 2, 3. Berarti ada 3 ruangan. Ya nggak? Ada 3 ruangan, kita sambungkannya ke sini. Port 2 ini untuk ruang sini, jaringan ruang sini. Paham? Ya. Untuk si klien ini bisa dapat IP dari si router. Paham? Jadi 1 ini dikeluarkan, nanti biasanya ini kan ada banyak nih kliennya. Gak mungkin dong kita keluarin 1 ini langsung 1 kabel, gak mungkin gitu kan. 1 ini ditaruh biasanya di hub, dari hubnya itu baru ditarik kabel ke sini. Ya. Karena di hub kan ada berapa? Ada 24 port kan, 24, 36 mungkin ya. Ada banyak ya. Nah, itu. Jadi letaknya router ini adalah sebelum hub. Jadi dari internet kita tarik kabel ke 1 sini, dari 2 ini kita tarik kabel ke hub. Hubnya kita tarik kabel ke komputer masing-masing. Ya. Nah, supaya komputer ini semua bisa dapat IP, nah kita settingnya di sini. IP address namanya kan. Paham? IP address ini untuk menyimpan
IP-nya port 2 sampai 4 itu berapa? Seperti yang di soal itu kan port 2 di Ether 2 itu IP-nya kan 100. Otomatis kita daftarkan di sini. Jadi ini fungsinya untuk mendaftarkan IP tadi. IP-nya Ether 2. Sebenarnya saya ulangin 192.168.100/25 ya. 101. Ini 192 berapa? Terus jadi gini ya. Ini kan IP-nya Ether 2 dengan network sekian akan didaftarkan ke Ether 2 gitu. Akan didaftarkan ke Ether 2. Jika sudah benar oke. Nah, berarti ini IP ini sudah didaftarkan di Ether 2 ini. Kemudian lanjut lagi Ether 3 dan 4. Kita daftarkan lagi. Ya. Kita plus lagi, misalnya kita tambah 110/1. Ini latihan ya. Supaya kalian paham. Ini loh. Tadi yang Ether 2 tuh IP-nya dapat dari mana? Tapi ini Bang Fendi nyoba di Ether 3, itu jangan cari di soal karena nggak ada. Ya. Buat pengembangan aja. Ini supaya kalian paham. Ini loh cara daftarkan IP-nya itu seperti apa gitu. Kalian bisa coba-coba di sini. Gitu. Ya, Terus yang 4. sama port yang ada di mikrotik. Jadi kalau misalnya mikrotik ini portnya ada banyak kan biasanya ada yang expert ya, misalnya kayak gini nih. Berarti dia bisa daftarkan sampai 10. Ethernya di sini bisa sampai 10 Ether ini. Nah, ini berhubung cuma ada 4, jadi cuma ini kan sesuai dengan ini. Kan ada juga di kontrol mungkin kita setting buat bikin boxnya. Nah, itu yang only host itu buat yang Ether 4 ya. Only host. Dan dia di bagian itu. Di adapter 4. Jaringan adapter 4. Kalau di sini kita ulangin ya, misalnya di VirtualBox. Di adapter 1 tadi udah jelas ya untuk internet. Kemudian adapter 2 jaringan internal, jaringan LAN kan. Adapter 3 jaringan LAN. Kalau ini virtual host only Ethernet adapter. Berarti ini fiturnya VirtualBox. Ini enggak untuk kita sebarkan untuk buat bikin jaringan gitu. Jadi ini kan di sini tulisannya virtual host only Ethernet adapter. Jadi kemungkinannya ini untuk membuat jaringan yang ada di dalam sini. Jadi bukan yang keluar. Kenapa? Partnya berarti tidak bisa. Ya. Partnya bisa, tapi mungkin di sekitar sini. Kalau misalnya sistemnya kayak UNBK gitu kan ada. Mungkin itu ada settingannya juga. VirtualBox only host only itu memang ada. Tapi saya pendalamannya nggak ngerti sih fungsinya buat apa. Jadi kita setting dulu IP-nya address, masukin IP-nya salah. Jadi ini kan tadi kita ngomongin DHCP server. Namanya DHCP server, kita menjadi apa? Kita menjadi server. Router kita ini jadi server. Kalau DHCP client, berarti kita nyari IP, nyari internet. Kita yang jadi client. Kita yang mencari IP itu kita. Tapi kalau kita jadi server, berarti kita yang mendefinisikan IP tadi.
kita yang ngatur IP-nya. Paham ya bedanya DHCP client sama server? Sudah? Lagi? Gak ada? Coba ini siapa? Sisil. Misalnya ruang tamu tuh. Nah, ruang tamu ini ditulis ke DHCP client yang enggak? Enggak. Kita cuman kalau misalnya kita mau nyebarkan ke ruang tamu, mainannya kita cuman di DHCP server. Klien kita enggak pegang lagi karena klien kan sudah dapat internet. Enggak perlu lagi kita setting-setting klien. Klien itu cuman untuk dapat internet. Terus nanti dari internet tadi kita setting di firewall-nya, kita masquerade untuk tadi ether 2 misalnya ruang tamu tadi dapat internet. Karena begitu kita setting ini, kita lempar IP-nya ke ruang tamu nih. Ruang tamu dapat IP tapi belum dapat internet. Nanti di settingnya. Jadi gitu. Paham ya? Ada lagi nggak ada? Coba. Kalau searching kita bisa cek apakah kita sudah dapat ini sudah terhubung internet belum? Sudah? Terus kalau sudah dapat internet, kita cek lagi Ethernet 1. Ini bisa kita silang terus tambahin lagi. Searching tuh dia belum dapat IP. Kenapa? Jadi firewall itu fungsinya banyak, cuman agak luas mungkin di pertemuan berikutnya mungkin ya. Yang jelas firewall itu untuk menjawab pertanyaan di sini yang pertama tentang meneruskan internet. Kan beda IP ya. IP tadi misalnya kita dapat dari internet dari sini kan misalnya 18 tadi ya, yang internetnya kan. Terus kita sebarkan ke kita punya IP yang 100 tadi, 100 titik berapa itu yang networknya 100.0, paham nggak? Nah itu kan beda ya kan, 192.168.1 dengan 100 kan beda. Saya di address ini. Saya hapus biar nggak bingung. Nah, misalnya ini dapat internet beda ya. Oh, beda nih. Ini kan kita nggak definisikan ya. Ini kita dapat otomatis. Kan IP-nya ini dengan IP yang kita buka kan beda. Ini kita jadi klien, ini kita jadi server. Dan ini IP yang berbeda tidak mungkin bisa dapat internet. Ini kalau kita nggak setting di firewall. Firewall itu nanti fungsinya ada fungsi masquerade untuk menghubungkan internet ini ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, firewall di soal ini fungsinya untuk memblocking site, memblocking situs. Situs ini nanti tidak bisa diakses. Paham? Nanti nggak bisa diakses. Begitu klien coba buka, akan muncul yang kita setting tadi dari web proxy-nya itu muncul juga nanti. Misalnya nama kalian @sekolah.sch nanti ada forbidden gitu. Itu berarti settingan kita sudah benar bahwa situs ini sudah diblokir. Yang blokir siapa? Firewall-nya yang kita setting tadi. Paham? Paham ya? Terus yang kedua, terus yang ketiga, jadi fungsinya firewall itu banyak. Yang untuk menjawab soal ini, sepertinya hanya 2 itu. Ya. Jadi untuk firewall ada satu lagi buat IP tidak bisa nge-ping. Ya. Jadi 3 itu fungsinya firewall. Ada lagi?
DHCP. DHCP.